How are you? Hai Mamila, I'm good. How are you? I'm good. Aduh, kamu habis dinner? Udah buka puasa? Udah barusan, tapi belum makan besar sih. Baru banget soalnya jam Iya. 7.45-an gitu tadi. Sekarang jam 8 ya berarti ya? You look good. Really? Thank you. How are you, Mbak? Aku Gimana? baik. Aku stres. Baik tapi stres. Kenapa tuh? Kenapa stres? Ya, abis sudah kepengen banget syuting. Oh, You ya, know, kebayang. I'm always out and about, always either shooting Iya sih. atau traveling gitu. Jadi mencari berbagai kegiatan, salah satunya ngobrol-ngobrol gini sambil bisa mendapatkan inspirasi juga dan buat teman-teman juga bisa menghibur gitu. So, kamu tuh tinggalnya di apartemen or a house or a dorm apa gimana? Aku tinggalnya di dorm. Oke. Jadi sebenarnya kerasa banget sih cabin fever-nya karena benar-benar cuma satu ruangan 2x2 gitu kali. Nggak tahu deh aku ukurannya. Tapi maksudnya it's like a very small room. Terus aku sharing kitchen sama temen aku satu lagi. Oke. Tapi untungnya ada dia sih. Jadi kayak paling nggak tetap ada interaksi paling nggak sedikit gitu. Tapi it's very isolating sih Aduh, sendirian kayak gini. kebayang sih. Iya. Tapi di sana paling nggak wifi kamu bagus sekali dong. Kamu bisa Iya. ngobrol sama Mama Muren. Mama Muren ada nggak ya? Semoga Mama Muren ikutan aku dalam Pas kayak nonton deh Mama. kamu. Hai Mami. Mudah-mudahan Aku ada juga Mama pengen. ada. Aku juga pengen say hi. Selamat pagi teman-teman di Indonesia. Please. Hi, how is everyone? Semua sudah rindu banget sama kamu. So, waktu itu aku sempat dengar bahwa di Stanford itu sempat ada kepanikan ya karena ada yang tertular, kemudian orang-orang di dorm harus keluar atau gimana, atau justru malah harus tinggal di dalam atau gimana tuh ceritanya? Jadi mungkin ini kayak waktu awal-awal ya Mbak? Ya, di awal-awal benar. Waktu awal-awal itu memang lupa deh aku kayak Maret gitu kalau nggak salah. Yes, memang ada yang dilaporkan sakit tapi masih belum confirm itu sebenarnya COVID-19 atau bukan. Oke. Dan yang menjadi isu adalah dia itu di dorm S1. Si orang ini di mana semua semua resources-nya tuh masih komunal banget Mbak kalau di undergrad ya kan. Karena kan toiletnya sharing, kamarnya juga sharing semuanya gitu, nggak kayak S2. Jadi itu memang jadi cause for panic banget dan nggak lama kemudian langsung lockdown satu kampus. Padahal waktu itu kita tuh lagi final exam. Jadi dalam 2 hari tiba-tiba semua faculty, semua staffnya itu harus mengubah final exam dari yang harusnya in real life tiba-tiba jadi harus virtual dan harus online. Itu panik banget sih. Oh my God, but what's it like being a student di Stanford? Tentunya energinya luar biasa, bisa kumpul dengan semua mahasiswa, keinginan buat belajar, pergi ke kampus, and then suddenly, kamu nih baru tahun pertama kan ini ya, and then this happens gitu. Kamu rasanya tuh kayak apa gitu? Aku sebenarnya cukup sedih banget. Kebayang. Karena aku tuh perasaan baru kemarin mulai, terus baru mulai kenal kan sama teman-teman aku, baru mulai nyaman, terus ditutup seperti ini dan nggak bisa berinteraksi lagi. Beberapa dari teman aku juga pulang ke tempatnya masing-masing karena kan banyak kalau yang dari Amerika biasanya pulang ke state-nya masing-masing gitu loh. Right. So they have no reason to stay here. Terus abis itu interaksi di kampus tuh sekarang juga semakin ketat, nggak boleh ke kamar satu sama lain, banyak communal places yang ditutup. Jadi sedih karena aku sangat-sangat memvalue community gitu dan community itu yang sangat-sangat terganggu dengan adanya ini kan. Dan ada gosip-gosip juga semester depan itu juga masih online. Jadi itu banyak banget teman-teman aku yang heartbroken.
Kebayang banget sih ya. That's because it's the most exciting time gitu kan ya, bisa belajar banyak dan kebayang gitu, apalagi mungkin spending time in library among books gitu ya. Dan sekarang kamu tiba-tiba harus gimana jadinya, mencari bukunya online atau gimana tuh? Semuanya benar-benar sekarang online sih. Aku sampai beli itu kacamata anti blue, apa sih itu namanya, blue light gitu loh Kak. Karena benar-benar setiap hari kan kayak screen time-nya di depan screen, di depan screen. Oh dan awal-awal tuh aku sempat pusing. Ya, you need to get it. karena it's very helpful. Atau beli itu screen protector-nya. Screen protector-nya yang emang ngeblok blue light itu ngebantu banget sih. Aduh, soalnya awalnya tuh kerasa banget bener-bener di depan. Teman-teman dengerin Maudy ya, I think that's something yang mungkin kita lupa gitu, bahwa kita akhirnya dengan banyak di rumah dan berada di depan monitor terus-menerus ya, mau HP, tablet, laptop, TV, so everything itu di depan layar gitu, yang kita sangat butuh melindungi mata ya gitu. So but how's mom and dad and Manda, apakah mereka worry for you? Aduh, jadi satu lagi nih Mbak Mira, aku tuh waktu awal ketahuan ini aku galau besar, aku galau banget karena kayak I don't know whether I should have gone home atau aku stay di sini. Jadi itu tuh waktu itu sempat berminggu-minggu aku kayak, aduh gimana nih gitu. Sementara pada saat itu masih belum jelas kan ini akan berapa masih lama. Boleh traveling ya? Masih boleh traveling jangan-jangan aku sebenarnya. Masih boleh. Sekarang pun alhamdulillah masih boleh. Tapi yang jadi complicated tuh waktu itu aku udah keburu ngambil jadi joint degree dan dan semester ini tuh aku unitsnya aku max out. Jadi aku udah mau ngambil banyak banget. Sementara time difference-nya tuh nggak mungkin. Jadi aku kalau balik aku benar-benar harus kelas dari jam berapa tuh ya? Dari jam 2 pagi mungkin sampai jam 7 pagi. Nggak mungkin banget. Itu nggak mungkin banget. Itu nggak mungkin banget. Jadi kayak patah hati juga karena biasanya Ramadan itu kan masa yang paling enak kumpul-kumpul sama keluarga kan. Terus mama kalau nelfon juga suka bisa tiba-tiba kayak jadi emosional, maksudnya jadi ikut nangis, kangen katanya gitu. Jadi kayak, but anyway, let's just hope semuanya akan baik kembali dan kamu bisa kembali mengikuti rutinitas sekolah. But out of that, waktu yang kamu baru mulai, I could see dari Instagram kamu, dari beberapa interview kamu, betapa excitednya kamu bisa memulai S2 kamu di sana gitu. Tapi dalam waktu yang pendek itu, aku penasaran aja. Pernah ada nggak rasa nyesel bahwa I should have taken Harvard? Bukan di Stanford. Dari segala kehebohan kemarin yang sempat trending di Twitter, keraguan-raguan kamu untuk memilih Stanford atau Harvard, ada nggak rasa, aduh, I wonder what it would be like kalau seandainya aku memilih Harvard gitu? Kayaknya tuh aku galaunya bener-bener pada saat masih bingung sih. Kalau sekarang tuh aku bersyukur banget aku milih Stanford ya. Karena semakin di sini semakin terasa bahwa ini adalah tempat yang tepat buat aku secara budayanya, sangat inklusif, sangat diskursnya tuh juga menarik banget, kritis, dan dosen-dosen kamu asik-asik? Asik-asik. Terus menurut aku Stanford itu juga sedikit lebih terbuka dan sedikit lebih inklusif buat orang-orang yang mungkin background-nya tuh nggak traditional business gitu loh Mbak. Karena kan aku kan dari dunia kreatif ya kan, dari entertainment, dan mereka tuh dari kelas-kelasnya, dari guru-gurunya itu mereka jauh lebih gimana ya? Mereka lebih ke entrepreneurship, innovation, jadi nggak terlalu spesifik kayak yang kaku gitu. Yang abis itu harus investment banking atau consulting dan lain-lain. Jadi not really traditional. Jadi buat aku tuh cocok dan aku jadi ngerasa diterima. Karena kan awal-awal masuk aku banyak mindernya juga lah, banyak
banyak apa ya banyak deg-degannya juga, maksudnya aduh kebayang. Tapi at the end pokoknya how to be creative thinking in doing business gitu ya, jadi nggak cuma But tell me, kamu kan di Oxford belajarnya ngambilnya politics, filosofi, and ekonomi ya sebenarnya. How different is that dari ngambil, maksudnya pertama, what do you get out of that, out of S1 yang kamu pelajari di Oxford, kemudian kenapa kamu sampai merasa bahwa S2-nya aku akan kesini gitu, this is what I need, and then you're doing a double degree, menambah lagi di education gitu. Iya, that's a good question. Jadi kalau waktu aku di Oxford, Mbak, itu tuh dulu tuh pokoknya aku orang yang suka baca aja. Aku suka baca dan aku suka nulis. Dan aku melihat PPE itu adalah sebuah course yang membuat aku jadi harus membaca buku banyak banget, ya kan? Dengan range yang macam-macam, mau itu di filsafat sampai ekonomi dan lain-lain. Dan juga mengajarkan aku untuk synthesizing data dan bagaimana menganalisa dan akhirnya menulis sebuah tesis atau argumen dengan efisien gitu. Jadi kayak disiplin berpikir gitu ya. Jadi lebih kayak disiplin berpikir, kritis berpikir, bisa berargumentasi dengan bukan lawan main sih, maksudnya dengan orang yang berpikiran berbeda. Jadi lebih ke, aku tuh selalu bilang aku tuh kalau dari Oxford belajar cara berpikir. Benar-benar deh, cara berpikir secara kritis dan secara rasional gitu. Dan baru S2 ini adalah aku benar-benar mikir, what do I want to do? What do I want to do? Kalau S1 mungkin gitu kali ya, maksudnya nggak belum terlalu yang bidang ini berarti mau jadi politisi. Dulu banyak banget. Give me knowledge gitu ya. Just teach me how to think and teach me how to learn gitu waktu itu tuh. Terus kenapa bisnis itu sama kenapa kombinasi bisnis dan pendidikan? Nggak tahu, aku dari dulu selalu ngerasa bahwa pendidikan tuh hidden passion aku gitu, karena aku tuh selalu suka sekolah, aku sangat terinspirasi sama sosok guru, sosok inspiratif yang mengajar dan proses belajar gitu, sesuatu yang selalu intriguing gitu buat aku. Jadi aku tahu aku pengen masuk ke dunia pendidikan, disitulah perubahan yang maksudnya disitulah tempat yang aku ingin bawa perubahan. Tapi aku juga melihat potensi bahwa sekarang itu private sector, business as a solution. Also very very important. Also important gitu. Jadi lebih ke aku melihat kombinasi dua hal itu jadi kayak gitu sih. Aku dengar bahwa kamu mungkin ingin menggabungkan keduanya gitu. Mungkin pertama-tama aku tanya dulu deh, kamu apakah memang interested menjadi guru? Aku panik sih kalau kamu jadi guru. Murid-muridnya pasti yang oh my god, bisa-bisa terbengong-bengong melihat kamu betapa cantiknya, ya betapa ampun, pinternya. Yang lain-lain nanti nggak bisa masuk, semuanya terpesona. Masih mau jadi guru atau more? I heard also bahwa kamu kepengen misalnya menggabungkan antara bisnis dengan education, so that education bisa lebih luas digapai oleh manusia Indonesia atau anak-anak Indonesia. Misalnya membuat sebuah startup education or something gitu. Itu gimana? Apakah dua-duanya atau you tending apa kamu lebih tend ke yang satunya? Jadi wah Mbak Mira ini banyak risetnya nih. Aku emang waktu kecil itu pengen banget jadi guru. Sampai SMP kali ya pengen banget jadi guru karena memang suka banget sama lingkungan sekolah gitu. Lama-kelamaan setelah aku analisa, sebenarnya yang aku suka dari sosok seorang guru adalah cara seorang guru tuh bisa menginspirasi, bisa enabling murid-muridnya dan membantu mereka berpikir, membantu mereka belajar. Dan akhirnya, jadi in a way aku tetap mau jadi guru secara as a concept, tapi mungkin bukan guru yang di kelas. Di kelas gitu ya, yang berdiri di depan, Tapi dari sisi enablernya, mungkin tetap aku pengen gitu. Jadi memang jalurnya lebih yang tadi kayak Mbak Mira bilang, something to do with education. Aku ada beberapa project yang lagi aku explore sekarang, bentuknya tuh masih hypothesis, tapi memang kira-kira around curriculum design dan teacher training.
ya nggak, aku masih belum tahu ya bentuknya tuh nanti bakalan edtech startup apakah bakalan gitu, non-profit gitu, karena kan solusinya masih kayak dicari, dimatengin dulu gitu. Tapi kira-kira gitu sih Mbak. Emang agak nyeleneh. Nah, tapi seru banget. I think that's so exciting. Dan kamu kan sebenarnya udah punya Maudy Ayunda Foundation ya. Itu juga sudah berapa lama, dan apakah itu juga fokusnya memang di education? So has it always been that way gitu? Jadi kalau Maudy Ayunda Foundation itu sebenarnya masih recent sih, masih baru terakhir-terakhir ini. Kayak 2 tahun yang lalu aku decide bahwa aku tuh pengen berinteraksi lebih dekat lagi sama anak-anak muda. Jadi program yang utamanya adalah mentorship gitu. Jadi aku sempat ada kayak proses seleksi gitu. Terus aku akhirnya nge-mentor kayak 30 anak gitu yang aku kurasi sendiri dan aku pilih gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu lebih kayak ngerasa mungkin lebih pengen ngerasa deket sih sama pelajar Indonesia juga, sama temen-temen gitu, pengen lebih tahu sebenarnya kebutuhannya apa aja juga, gimana aku bisa ngebantu. Ya sih, sesimpel itu aja sih. That was the Maudy Ayunda Foundation. Aku kenal kamu tentunya dari kamu SD, right? Kalau teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin banyak juga yang udah tahu, Maudy masuk ke dunia film pertama kali sama Miles Films ya, untuk film untuk Rena. Dan waktu itu aku produce bareng sama Bunda Afisha Mara. Dan dia waktu itu tentunya duduk di sekolah Mentari gitu. Jadi kita memang masuk ke sekolah Mentari untuk mencari kemungkinan pemain gitu. And then we found you so brilliant, dan di masa itu kamu udah kelihatan adalah seorang anak yang memang sangat sangat suka belajar. I think I remember reading your article di Jakarta Post waktu kamu masih SD. Iya, diterjemahin ke Jakarta Post. Kamu nggak inget ya? Oh, aku nggak inget loh. Bunda Afi tuh harusnya ingat, karena dia waktu itu memperlihatkan, gila nih, lihat nih murid Mentari ini masuk artikelnya di Jakarta Post dalam bahasa Inggris. So amazing gitu. Mungkin kamu nggak sadar gitu, tapi nanti kita ngobrol lagi soal gimana kamu mulai di dunia entertainment. Tapi apakah belajar itu gimana ya? Buat kamu adiktif apa gimana sih, Mot? Soalnya kamu kayaknya udah dari SMA udah kelihatan gitu ya, sangat into education. Kemudian kamu jadi speaker after SMA di mana-mana gitu, dan kemudian kamu ambil S1 masuk Oxford, and now belajar lagi mau ngambil bisnis, and then you taking a double degree. Ini jangan-jangan sampai PhD. What are you gonna do next gitu? Aduh, enggak. Kalau PhD sebenarnya kayaknya enggak sih, karena menurut aku, it's time to actually do something. Abis ini pengennya memang ya melakukan sesuatu. Tapi kalau belajar itu memang, aduh aku nggak tahu deh. Adiktif ya? Adiktif. Jadi tuh aku dulu kan sebenarnya nggak tahu sih kalau Mbak Mira nangkapnya gimana waktu aku audition dan selama ngelihat aku syuting itu. Tapi aku tuh selalu merasa bahwa aku tuh core-nya tuh introvert gitu. Dan core-nya tuh anaknya dulu minderan, dan selalu sejak bisa belajar baca buku dan mojok di kamar sambil berselimut gitu tuh adalah kayak my safe space awalnya gitu. Dan jadi it's addicting. Aku tuh suka banget baca, dari awal tuh suka banget baca. Terus sebenarnya sesimpel itu, jadi kayak mungkin ada rasa ingin tahu yang besar, dan somehow kayak nggak berhenti. Kalau misalnya dulu nggak mengerti sesuatu, gimana caranya sampai bisa ngerti gitu, kayak gitu. Terus dan ada masalah juga tuh, aku sebenarnya waktu pindah sekolah atau apa, aku sempat pindah sekolah yang berbahasa Inggris di Mentari, itu aku dari nggak bisa bahasa Inggris sama sekali gitu. Tapi nggak tahu dulu tuh sampai mamaku bilang, kamu tuh aneh loh, kamu tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kamu maksa masuk ke sekolah bisa ngomong bahasa Inggris. Maksudnya maksa untuk masuk ke sekolah yang
yang seperti itu kayak mama tuh bingung banget gitu katanya kayak it's almost like kamu tuh nyari susah gitu. Jadi aku nggak bisa menganalisa diri aku sendiri sebenarnya, tapi emang. Tapi Manda gitu juga nggak? Your sister sama kah sama kamu? Maksudnya juga dari dulu memang dua-duanya mojok di pojokan masing-masing baca buku, atau kalau kamu bilang kamu dulu introvert, apakah your sister juga kayak gitu? Atau gimana? Enggak. Beda. Dia terakhir-terakhir suka baca buku juga. Cuman kalau awalnya itu, dia itu orangnya jauh lebih extroverted, lebih suka bersosialisasi. Lebih banyak temen gitu ya daripada kamu. Gitu. Iya, jauh lebih pede. Dulu tuh kita sama-sama suka nyanyi, itu yang sama. Sama-sama suka nyanyi. Kalau misalnya kita di atas panggung, dia tuh kayak, kakak turun. Dia ngambil mic. Jadi, dan aku dengan bahagianya ya udah ya turun gitu. Jadi benar-benar beda sih ada aku tuh. Tapi aku juga sekarang kita lebih mirip gitu. Karena aku nggak terlalu se-introvert itu, dia juga nggak kepedean juga gitu. Jadi lebih normal. So ya, jadi sekarang kamu itu kamu sekolah, kamu nyanyi, kamu bikin lagu, and in fact kamu sudah bikin buku juga, right? You wrote some books, terus kamu sekarang harus belajar, dan itu semua kamu lakukan sejak cukup aktif sejak SMA gitu. Pacarannya kapan dulu waktu SMA, Mot? Nggak pacaran, Mira. SMA ya. Jangan-jangan kata pacaran itu tidak ada di dalam kamus kamu gitu. Anak SMA pacaran, no, you have to, belajar gitu, harus baca buku dan lain sebagainya. Ya, atau cowok-cowok jadi takut gitu karena kamu terlalu pintar. Enggak sih, kalau itu enggak. Aku mungkin lebih kayak, aku tuh dulu nggak tahu ya, maksudnya aku SMA tuh nggak gaul sih. Jadi mungkin juga nggak tahu ya. Aku juga agak clueless gitu dulu sebenarnya soal pacaran zaman SMA tuh lebih agak nggak ngerti. Deket-deket, naksir-naksiran gitu sih ada. Terus kan dulu mama, gitu ya. Mama juga detail banget orangnya. Jadi kayak kamu mau kemana, sama siapa, kenal soalnya sama semua teman-teman aku, komunitasnya kecil. Jadi nggak terlalu banyak ruang juga sih sebenarnya untuk pacaran. Mama Muren menjaga siapa dari mana gitu. Jadi baru kuliah lah yang kayak beneran pacaran. Gitu. Terus setelah kuliah itu cowok-cowok, kamu tentunya pernah di Inggris dan sekarang di Amerika, itu banyak nggak yang flirting with you? Whether you have one or not, let's not talk about that yet. Tapi banyak nggak yang mengganggu kamu gitu? Maksudnya yang di luar negeri gitu? Iya, baik yang di Oxford maupun yang di Harvard. Kalau di Oxford, aduh aneh banget. Kalau di nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa aku waktu di Oxford tuh kayaknya nggak terlalu banyak yang naksir deh, Mbak, kalau orang-orang Inggris. Beneran deh, sejujurnya aku ngerasa nggak terlalu ditaksir gitu. Tapi kalau di sini lumayan. Kalau di sini, di sini oke. Mungkin aku juga waktu di Oxford tuh masih yang kayak cungkring cupu gitu, yang juga kemana-mana tuh pakai sweatpants, dan ya mungkin kurang menarik juga lah, nggak ngerti juga sih. Tapi kalau mungkin di sini karena udah lebih dewasa dan lain-lain, adalah yang naksir-naksir gitu. Aduh, oh my goodness. Aku kebayang pasti. Ini ada mama nggak sih? Admirer juga, Pak. Aduh, mama, coba ya mama jangan panik ya. Nah, oke, kita ngobrol sekarang sedikit masa lalu gitu, waktu kamu pertama kali didatangi oleh tim casting ini ke sekolah untuk kemungkinan bermain film. What was your thought at the time? Dulu itu kamu cita-citanya apa sih? Terus tiba-tiba datanglah orang-orang ini mengcasting kamu, and then suddenly you become a part of our film gitu ya, untuk Rena waktu itu, which kita waktu itu amazed juga, you were so talented gitu, dan ada beberapa anak-anak kecil yang lain juga yang menggemaskan. Itu gimana rasanya, Modi?
aku tuh agak lupa waktu itu kenapa aku bisa waktu itu dipilih kah apa cuma dipanggil gitu, aku nggak terlalu ingat waktu itu prosesnya kayak gimana, tapi somehow aku ingat banget sama castingnya gitu. Waktu itu kan Mas Pei sama Mbak Tika, aku sampai ingat banget. Di situ aku disuruh nyanyi, emang nyanyi apa ya, Reflection ya. Iya, aku nyanyi lupa lagu. kamu nyanyi apa ya. Iya pokoknya kamu bisa nyanyi bisa. Terus aku ingat aku disuruh acting, aku ada di penjara gitu, terus ada satu sinar di mana aku sampai ingat banget loh yang kecil gitu. Wow. Really, aku pada saat itu sebenarnya excited banget karena aku selalu ikut audisi kalau buat musikal dan teater di sekolah gitu loh. It was always something that I love to do. Jadi aku ngerasa oh ini sama aja kayak casting, buat theater. But it's very different. Terus aku pulang dengan PD-nya, aku bilang ke mama, aku tadi casting gini. Oh, kayak, jadi mama nggak tahu ya? Mama nggak tahu? Enggak. Terus gimana kalau aku sampai keterima? Terus mama yang kayak, jangan terlalu berharap deh gitu kan. Karena maksudnya ini kan casting film kan, gitu. Jadi what is, it's not likely gitu. Jadi sementara akunya yang berbunga-bunga dan excited banget. Jadi waktu akhirnya dipanggil untuk casting yang kedua, ketiga gitu-gitu tuh udah yang excited. Tapi juga deg-degan sih, karena itu kan medium yang baru. Kalau misalnya aku pernah casting untuk audisi untuk teater dan lain-lain, itu tetap beda gitu. Tiba-tiba di depan kamera. Jadi boleh dibilang 2 film pertama kamu itu ya sama Riri Riza ya? Berarti ya, which is untuk Rena dan Sang Pemimpi gitu. Apa yang kamu dapatkan bekerja bareng Miles, bekerja bareng Riri Riza di kemudian hari, kemudian kamu melanjutkan karir kamu di film gitu? Yang pertama, yang spesial banget yang tentang Miles Films itu kekeluargaannya ya. Jadi di 2 film itulah aku benar-benar belajar dan sadar akan indahnya proses pembuatan film. Sebagaimana maksudnya it's a teamwork, it's family, nyaman gitu ya. Maksudnya aku waktu itu anak kecil tapi aku bisa merasakan proses intelektualnya, aku bisa merasakan kebersamaannya dan kekeluargaannya. Jadi benar-benar maksudnya pengalaman 2 itu bikin aku nagih lah gitu kan, dan itu penting gitu, apalagi waktu itu aku masih kecil bahwa aku terkesan, sangat berkesan, especially sama Tante Mira sama Om Riri waktu itu. Dulu kita tante dan om, sekarang so happy that you call us Mbak dan Mas. Aku mengingatkan semua orang kalau bisa manggilnya jangan tante ya. Except for Sherina, susah banget karena waktu itu dia too small dan udah kayak ponakan gitu ya. Terus. Nah, terus yang kedua aku tuh inget banget, ini kejadian sama Om Riri deh. Om Riri itu aku waktu itu waktu umur 10 tahun itu masih insecure banget sama gigi kelinci aku. Itu paling menggemaskan justru. Jadi aku waktu itu masih insecure banget. Mungkin karena aku masih kecil juga, jadi aku merasa gigiku secara proporsi jadi lebih besar gitu kan, masih kecil kan. Jadi aku memang mungkin pada saat itu aku juga nggak tahu secara di alam bawah sadar aku waktu acting atau apa, aku tuh suka punya tendensi untuk pengen mingkem gitu, kayak so your smile itu nggak dibuka gitu ya? Mungkin ada yang nggak lepas gitu. Dan aku ingat banget itu Om Riri tuh kayak manggil aku ke samping, terus dia bilang, aku lupa exactly apa, tapi waktu itu Om Riri meyakinkan aku bahwa it's beautiful, it's a great thing gitu, dan kamu jangan ngerasa harus jangan ngerasa itu weakness, jangan ngerasa itu sesuatu yang harus kamu umpetin atau apa gitu. Dan itu untuk seorang anak kecil yang lagi insecure dan apa, itu berkesan sekali karena it gives you confidence, it gives me confidence pada saat itu. Dan itu sih, itu nggak tahu kenapa aku ingat terus banget bahwa ada pembicaraan itu sama Om Riri di samping
Di puncak ada salah itu. satu pohon. Iya, ada di satu pohon gitu kita ngobrol. Dan sampai sekarang, maksudnya dalam perjalanan ke depannya itu, dari aku self conscious banget sama si gigi kelinci itu sampai akhirnya ya enggak, dan malah sekarang aku bisa embrace. Itu satu contoh aja bahwa kekeluargaan dan support yang aku luar juga biasa happy banget sih, maksudnya that proses memang selalu penting buat kami gitu ya, jadi bisa bekerja sama, berkolaborasi, tapi memang di luar itu terjadi pertemuan atau mendapatkan keluarga baru gitu. I mean, I got close to your mom, your dad gitu, kita terus-terusan, apalagi waktu di Belitung ya, semua datang waktu sang pemimpi gitu, dan menyenangkan banget gitu bisa punya keluarga baru gitu. Nah, terus kalau nyanyi sebenarnya duluan mana sih, Mot? Your passion itu sebenarnya singing or playing music sama main film gitu? Aku tuh awalnya tuh teater musikal gitu loh, Mbak. Jadi kayak jadi memang udah dua-duanya ya. Justru aku waktu awal nyanyi itu agak struggle nyanyi doang. Karena nyanyi itu dulunya aku terbiasa dalam medium dengan acting juga. Right, okay. Jadi itu very different. Jadi kayak training Broadway gitu, yang lebih kayak dengan ekspresi dan tarian dan apa, untuk hanya recording gitu. Dan itu sempat menjadi sebuah transisi. Jadi awalnya tuh memang penggabungan antara kedua itu, karena aku selalu suka storytelling aspeknya. Dari nyanyinya pun kayaknya paling aku suka adalah kayak menyampaikan sebuah cerita. Jadi gitu. kamu penggemar musical dong, sering nonton Broadway? Lumayan. Aku di sini ya. Kemarin aku nonton Hamilton, tapi sayangnya bagus banget ya Hamilton. Aduh, gila bagus ya. banget. God, it's so good, it's so good. Dan jadi sedih sih karena sekarang jadi nggak bisa. Nanti ya. Nggak bisa. Hopefully one day. Mbak Mira dulu kasian aku pengen nanya juga deh. Boleh dong. Waktu aku udah agak lupa kan. Aku tuh waktu kecil tuh sebenarnya karakternya atau energi dan auranya tuh seperti apa sih gitu, kayak aku tuh bandel nggak sih? Apa agak lebih quiet atau apa dulu atau? No, it's true what you said. Maksudnya it makes sense ketika kamu bilang kamu pada dasarnya sebenarnya introvert gitu ya. Karena memang kamu very quiet gitu. Tapi I remember mungkin tidak sejauh yang untuk Rena gitu. Tapi I remember waktu sang pemimpi itu. Ada kamu masih ingat Rain Kudori, anaknya Leila Kudori, came over untuk visit gitu ya. Itu kelihatan banget gitu, begitu kamu ketemu sama seseorang dan topik yang kamu bicarakan is something yang you're comfortable with, ngomongin sekolah, ngomongin buku, ngomongin musik gitu, you just came alive gitu. Kamu benar-benar menjadi seseorang yang so terbuka dan ketawa lepas gitu. Tapi kamu memang bukan tipe yang wah gerasa gerusu banget gitu. Very quiet, very ini sih, very very nice person dan enak diajak ngobrol gitu, Mot. Dan aku bisa lihat yang bikin aku paling kagum ya waktu itu ya, waktu kamu ngobrol sama Rain waktu itu. Dan aku ingat ada si Randy dan semua anak-anak Belitung itu ngedengerin kamu berdua terbengong-bengong gitu, because mereka nggak tahu kamu lagi ngomongin apa. Ya ampun, ngomong pakai dalam bahasa Inggris gitu. Semuanya terkagum-kagum gitu with this dua perempuan Indonesia masih muda yang sangat brilliant gitu. So aku tuh sebenarnya sangat-sangat bangga sih sama kamu. I mean, you have shown to a lot of girls juga gitu ya di Indonesia, terutama yang muda-muda gitu, bahwa belajar sangat penting dan mengejar ilmu itu sangat penting, and then you can do everything at the same time gitu. Kamu sama sekali tidak terlihat stres dengan mengerjakan begitu banyak hal. That's why sometimes aku berpikir gitu, gila kamu ngatur waktunya gimana gitu di antara itu semua gitu. Apakah pernah? So mungkin sekarang kita masuk ke bagian ininya kali ya. Adakah rasa-rasa yang sebenarnya membuat kamu kayak oh my god, this is too much for me, I can't do this gitu. Aku khawatir bahwa orang nanti akan kecewa kalau aku harus fokus di semua bidang gitu. Karena tentunya yang dalam perasaan kamu kan pasti
why not? I can do everything at the same time. Aku bisa di dunia entertainment, of course, gitu. Dan aku bisa tetap belajar gitu. Tapi ada nggak rasa kayak, oh my God, this is too much for me gitu? Ada banget Mbak. Apalagi di setiap titik di saat aku harus memilih seperti lulus SMA atau setelah S1 gitu. Selalu ada pushback sebenarnya kan dari orang-orang sekitar bahwa ada conventional wisdom bahwa you can't do everything. Jadi misalnya waktu aku mau apply ke sekolah yang mungkin sangat kompetitif, ada pushback dari beberapa guru bahwa aduh kayak kamu masih syuting, kamu masih gini mana bisa gitu. Jadi ada pushback seperti itu dari sekolah pun yang sebenarnya aku sayangkan ya. Tapi setelah lulus S1 juga kayaknya ada pushback kayak you have to choose, nggak bisa. Abis itu jadi itu juga apa ya membuat aku juga selalu berpikir bahwa aduh ini decision yang sulit sekali ya karena yang dari satu sisi ini ada satu passion aku yang I enjoy doing, sebuah platform yang juga memiliki potensi untuk membawa perubahan positif mungkin suatu hari gitu. Tapi on the other hand kayaknya ada yang percaya bahwa melakukan itu tuh menutup pintu-pintu lain, specifically pintu-pintu akademis gitu. Dan sayangnya aku nggak terlalu punya patokan bahwa itu ada kok misalnya siapa gitu yang bisa melakukannya gitu yang kayak bisa aku yakin gitu. Jadi aku pun sangat-sangat kemakan sama omongan orang gitu bahwa kayak iya sih sebenarnya mungkin ya udahlah gitu nggak apa-apa aku milih jalur aja. Tapi nggak tahu ya maksudnya ternyata setelah proses aku reflection sendiri dan mencari keyakinan internal gitu ada aja ternyata caranya gitu. Ada aja caranya aku mendapat inspirasi dari mana sebenarnya kayak ternyata aku mikir enggak kok business school gitu ada yang orang-orang yang tadinya atlet, ada yang orang-orang tadinya lawyer mau masuk business school gitu karena mereka justru mau broaden atau mau pindah haluan gitu. Jadi aku mulai sebenarnya jadi kayak mencari keyakinan sendiri dan mungkin aku jadi mulai merasa beruntung bahwa aku orangnya introvert karena dengan begitu aku kadang-kadang bisa shut people out gitu loh Mbak. Ternyata itu mungkin sebuah keuntungan ya. Jadi jadi nggak terlalu maksudnya aku dengar omongan tapi aku nggak terlalu swayed gitu dan dengan kesendirian dan reflection itu aku akhirnya mungkin bisa berani melangkah. Atau kadang-kadang kamu gini nggak, hey look I'm still 26, no big deal, you know I can always change my mind, I can always later on gitu think about it gitu. Iya benar. Aku juga sekarang jauh lebih nanti lihat nanti lah maksudnya bentuknya seperti apa, kesempatannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu. Karena aku kalau sekarang pokoknya aku pengen berbuat sesuatu di pendidikan tapi aku udah nggak terlalu yang muluk bahwa bentuknya itu harus seperti ini gitu bahwa aku role-nya itu akan seperti ini gitu aku lebih dinamis aja sekarang gitu kayak lebih fleksibel dan nanti aku ngelihat apa sih yang paling dibutuhin gitu. Are you a romantic though? Yes. You are. I'm a romantic. Definitely ya. Oke. Tanpa being specific, what's it like sebenarnya menurut Modi tentang long distance relationship? Apalagi kamu sudah sejak tahun 2013 ya, kamu ya berada di luar negeri ya. Generally, what do you think about long distance relationship? Mungkin clarification. Gimana? Clarification bahwa sekarang ini aku single gitu kan. Clear ya teman-teman, clear ya. She is single. I'm single, but kalau misalnya soal long distance itu aku memang punya pengalaman dari S1 nih. Kalau menurut aku long distance itu kadang-kadang ada indahnya juga, walaupun ya maksudnya ada manisnya ya. Ada manisnya. Dan menurut aku long distance itu memaksa dua orang untuk selalu
ngobrol intinya kan. Maksudnya karena kita nggak susah beraktivitas, nonton bioskop, makan dan lain-lain. Jadi interaksinya itu dari ngobrol, berdiskusi, dan menurut aku itu apa ya? Jadinya tuh explore tentang connection dan sebenarnya kita itu satu frekuensi nggak sih? Itu jauh lebih terasa kalau misalnya sempat lagi ada berjauhan, menulis dengan panjang, bercerita, berbagi ya. Karena sekarang kalau ketemu itu ya maksudnya it's obviously always great, tapi ya kadang-kadang jadi banyak distractions kan. Benar ya. Jadi cerita-cerita yang personal itu jadi banyak. Oke, ini banyak sekali pertanyaan. Modi udah 100 pertanyaan. Oh my God. Oke. Mari aku coba lihat ya supaya teman-teman bisa ikutan. Ada quotes favoritnya Kak Maudy nggak? Ini dari Anya. Quotes favorite Kak Maudy. Aduh, ini susah juga diingat dalam waktu ini. Tapi mungkin bisa dalam bahasa. Coba sampai sambil aku pikirin pertanyaan yang lain. Yang lain ya. Ada apa lagi? Oke. Quotes favorit. How do you motivate yourself? Itu juga is the next one. Oke, how do I motivate myself? Dari Leka Putra yang how do you motivate yourself? Oh, thank you, Leka Putra. How do I motivate myself ya? Aku apa ya? Aku gimana ya? Karena gimana ya cara jadi bingung sendiri. You're just basically motivated person. Iya, tapi mungkin gini sih. Aku itu dari dulu kalau misalnya udah mulai kompetitif, karena ada masa-masa aku juga kompetitif lah, pukul harus nilainya right. Kan ada yang ngejar ranking, ngejar begini gitu. Tapi ada titik di mana aku berubah pemikirannya, di mana kan kamu di sini untuk belajar gitu loh. Hidup itu untuk belajar, untuk mengisi rasa ingin tahu itu, and that's that gitu. Dan nggak tahu kenapa pada saat aku mengubah perspektif menjadi I just want to learn as much as I can, make the most mistakes that I can. Itu tuh jadi motivasinya beda. Jadi bukan untuk ranking, bukan untuk prestis, bukan untuk itu tuh jadi lebih kayak serap aja semuanya gitu loh, and make the most mistake, karena disitulah kita tumbuh gitu. Jadi pada saat aku tuh percaya banget growth mindset gitu. Learning through process ya. Learning through process dan hidup untuk selalu tumbuh dan lain-lain. Disitulah aku mendapatkan motivasi, dan jadinya juga nggak terlalu gampang, tetap disappointed sih kalau misalnya nilai jelek atau apa gitu kan, tapi not the end of the world, karena memang bukan itu belum yang kita kejar, bukan nilainya gitu. Kegagalan pun menjadi pelajaran penting gitu ya. Benar. Dan mungkin itu linknya sama quotes favorit aku, bahwa kayak you know, it's about I don't know if this is somebody's quote specifically, cuman lebih kayak, you know, life is really about growth and about making mistakes. Aku apa ya? Ada satu quotes yang menarik banget. Jadi aku lupa siapa yang ngomong, tapi dia bilang bahwa the wisest person is the person who knows that they know nothing at all. Right. Jadi bahwa jadi kita terus cari tahu gitu ya intinya. Karena aku juga belajar kayak semakin banyak aku cari tahu, semakin kayak aku ngerasa kok aku nggak tahu apa-apa ya gitu. Dan itu adalah sesuatu yang kamu hanyalah sebutir pasir di gurun yang tepat gitu. Jadi aku jadi semakin ngerasa kayak wah, banyak banget nih yang harus dipelajari. Itu menjadi motivasi itu sih, menyerap apa yang bisa aku serap gitu. Oke, gimana sih cara Kak Maudy biar nggak insecure? Dari Maya Mata Kupan. Gimana caranya supaya nggak insecure? Tadi kan Maudy cerita gitu, kadang-kadang kamu nggak yakin, kamu punya insecurity. Walaupun tadi mirip juga dengan kalau belajar ya itu ya, merasa bahwa kamu nggak tahu apa-apa. Tapi gimana? Apakah I don't know, some people untuk merasa secure tentunya bisa dengan tadi banyak-banyak membaca atau banyak bertemu orang, atau bahkan
try to make yourself look good gitu, so that you're comfortable with yourself. Gimana kalau Modi gimana? By the way, aku tetap masih insecure. Jadi ini juga sesuatu yang apa ya? Aku masih terus belajar mencari cara juga supaya meminimalisir momen-momen itu. Tapi aku rasa yang paling efektif itu adalah membuka. Halo? Ya, masih kedengaran? Yes. Iya. Oke. Terus. Yang paling efektif itu adalah membuka wawasan dan kayak pushing yourself to do a variety of things gitu loh. Karena kadang-kadang biasanya ya kalau kita insecure itu pasti lagi insecure di satu dimensi. Jadi kayak aduh dia lebih cantik gitu misalnya. Atau aduh dia lebih pintar. Atau di dalam kerjaan aduh dia mau dipromosi dan apalah itu. Tapi di saat kita memiliki banyak dimensi dalam hidup kita dan di macam-macam dimensi itu kita ada yang perform, ada yang enggak, dan lain-lain. Menurut aku kita bisa lebih holistik mungkin ya melihat situasi dan itu menurut aku membantu sih kalau kita banyak sedang tidak merasa percaya diri ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kamu pernah tertekan nggak dari Fahruz nih? Merasa tertekan nggak sama social media? Pernah. Apalagi social media itu kan metriknya itu kan bukan popularity ya, likes dan engagement dan lain-lain gitu ya Mbak. Dan walaupun mungkin ada di sisi aku yang nggak terlalu peduli juga, tapi mungkin karena itu juga kerjaan, ada hubungannya sama kerjaan, ada hubungan dengan passion aku gitu kan. Jadi kadang-kadang mau nggak mau jadi kayak peduli, jadi kayak mikir juga sih kayak kenapa ya kok engagementnya nggak terlalu tinggi, jadi kayak nggak, I can't help it. Everybody experience that. Everybody experience that. Terus gimana kalau lagi stres? Iya, kalau lagi stres biasanya aku mungkin pertama aku off dulu gitu, karena biasanya kalau aku lagi put it away, right? Kalau aku lagi kayak gitu tuh berarti lagi sering banget, lagi dunia aku tuh lagi social media. Jadi sangat berpengaruh gitu kalau misalnya ada perubahan apa. Jadi biasanya aku put away dulu, aku kayak puasa social media. Terus yang kedua juga dalam masa-masa itu aku sadar aja sih bahwa kayak wah hidup sebenarnya sangat berjalan dengan sangat baik dan ternyata enjoyable ya tanpa itu gitu. Terus juga kayak dan sadar bahwa sosmed itu kan sebenarnya filtered banget juga ya, maksudnya kayak semua orang yang di sosial media itu ada proses memilih konten yang mereka keluarkan, ya pasti kecenderungannya yang lebih baik. Jadi memang itu tuh not fully realistic, dan dengan aku sadar itu tuh membantu sih. And it's a good thing bahwa kamu juga sibuk belajar, harus bikin essay, ya kan? Harus sekolah. Itu membantu. So, my God, that helps a lot. The fact that you don't have to like look at your phone all the time. Tapi aku nih sambil nunggu Om Riri, aku soalnya mencari pertanyaannya Om Riri tapi nggak ketemu nih. Om Riri boleh nggak boleh masukin lagi pertanyaan di sini nggak? Hai Om. Ayo Riri keluarkan di sini, mudah-mudahan kita bisa baca. Tapi gimana menurut kamu orang-orang Amerika sekarang kan udah banyak banget yang ingin cepat-cepat, of course Trump ingin cepat-cepat membuka the economy. Aku penasaran aja, teman-teman kamu di sekolah, the students, how do they feel about it? Apakah mereka masih merasa, terutama di California ya, apakah mereka merasa memang, look kita memang masih harus lockdown, kita memang masih harus quarantine, atau banyak juga yang merasa no this is crazy, ini nggak perlu gitu kita tanganin seperti ini gitu. Gimana di sana Maud? Kalau kebanyakan temen aku dan di California persisnya sentimennya itu masih mau lockdown terus gitu karena mungkin which is wise, which is yes and I think so. Aku juga kalau boleh jujur agak was-was ya dengan ada perubahan beberapa states itu mulai open. Yes. Padahal curve-nya itu belum turun, masih ada yang trajectory-nya naik gitu, number of cases-nya. Jadi it's very worrying. Dan jadi jadi memang itu sih yang bikin deg-degan kalau di Amerika itu ada perbedaan sentimen, perbedaan persepsi antara states.
memang right. leadership kita And federal, juga ya. yes, dan leadershipnya juga memberikan ruang yang terlalu luas for ambiguity, ambigu gitu. Jadi ya states bebas aja sendiri-sendiri. Padahal ini kan sebenarnya sesuatu yang apa ya? The action of one person affects another person. Yes, ini bukan sesuatu, yes. ini buat bukan orang banyak. masanya. Ini bukan masa yang tepat untuk berpikir terlalu individualis gitu. Jadi iya. itu sih yang bikin belum lagi deg-degan. conspiracy theory ya. Amerika adalah negara yang sangat punya banyak teori-teori tentunya gitu. Conspiracy theory-nya pasti banyak banget gitu. Di Indonesia gimana Mbak? Juga ya di sini juga sama sih, pasti ada yang ada yang mungkin tidak terlalu patuh gitu ya, karena aku kemarin juga sempat panik kemarin, sempat belanja di Pondok Indah, di supermarket di Pondok Indah, dan jalanan macet, aku stres banget, jalanannya macet muat. Oh my god. Dan tiba-tiba lihat supermarketnya juga rame banget gitu, so I left gitu saking khawatirnya. So itu sometimes you don't know gitu ya. Kenapa? Bukannya udah pada tutup ya? Orang pada kemana? Kan supermarket kan buka sebenarnya, sama apotek, you know ya, some places gitu. Dan ada beberapa, aku juga nggak ngerti sih, aku nggak tahu mereka pada kemana gitu. Tapi it was rame banget gitu. Dan aku juga kadang khawatir melihat tentu orang-orang yang masih harus ada di garda depan, selain semua yang ada di rumah sakit, tapi supir-supir ojol gitu ya, yang mereka ngumpul rame-rame gitu. So let's just pray for them bahwa semua akan baik-baik ya di sini. Aku juga deg-degan. Ini pertanyaannya Om Riri, ini setahu Om Riri. Describe your favorite coffee place di Stanford. Walaupun ini puasa, Modi udah buka puasa dan teman-teman nggak apa-apa kita share, kita dengerin. Iya. Tempat kopinya Modi. Jadi tempat ngopi atau ngeteh, aku juga suka ngeteh. Oke. Green tea. Nah, jadi tempat favorit aku itu ada sebuah outdoor cafe. Dan itu di samping sebuah library tentunya. Tapi dia outdoor gitu, terus ada pohon rimbunnya 2 besar sekali. Jadi walaupun panas pun itu selalu tetap rindang gitu dan enak banget. Dan view-nya itu benar-benar kayak quad-nya Stanford. Jadi ada area garden gitu ya, di mana orang kadang-kadang di situ berpiknik atau ada yang tidur-tiduran baca buku. Oh, so nice. Dan dan yang untungnya adalah sebenarnya namanya tuh Kupa Cafe. Kupa Cafe. Masih buka terus sih sampai sekarang yang outdoor itu. Walaupun nggak ada Gojek ya, nggak ada Grab, nggak ada Gojek. Tapi sekarang itu mereka ada apa namanya? Jadi untuk line-nya itu udah mereka tulis harus 6 feet apart. Oke. Jadi jaga jarak. Jadi itu sih. Itu salah satu. Nanti kalau Mbak Mira kesini aku aja. Aduh, aku pengen banget. Semoga aku bisa ke sana dan menengok kamu, dan Om Riri pasti pengen banget itu datang ke sana. Kita masih punya 4 menit karena 1 jam dia pasti shutdown. Tapi aku pengen tanya, kamu share dong ke aku, ke teman-teman, buku apa yang paling menarik buat dibaca. Terus di Spotify atau di Joox, di apapun, musik apa yang lagi kamu dengerin, sama tontonan kamu yang lagi asik banget dan ingin kamu rekomen ke teman-teman semua. Oke. Buku yang aku lagi suka banget. Ada satu buku namanya The Rosie Project. The Rosie Project, oke. The Rosie Project. Aku nggak tahu persis yang nulis siapa. Tapi itu fiction, bercerita tentang scientist gitu yang lagi mencari jodohnya. Tapi approach-nya itu scientific banget. Right. Dan disitulah dia akhirnya, pokoknya itu prosesnya, disitulah dia belajar bahwa sama cinta itu kita nggak bisa scientific gitu lah. Tapi stylistic dari cara menulisnya itu sangat menarik. Teman-teman, aku mau cari juga nanti online. I'm looking for a good book. Oke, kalau film? Kalau film,
Mungkin lebih kayak series ya, karena sekarang aku tuh lagi nonton series terus kan. Ada series di Netflix judulnya The Circle. Ya, of course, yes. Itu sebenarnya cukup gila itu ya. Light-hearted sih, tapi basically tentang, jadi kayak simulasi tentang sosmed sebenarnya. Right. Dan itu jadi ada di beberapa negara loh sekarang, nggak cuma ada versi Amerika, ada versi Prancis, ada versi Jerman, The Circle ini. Yes. Itu menarik banget. Jadi orang tuh bisa berpura-pura jadi orang lain. Terus mereka harus nge-ranking satu sama lain. Ada yang jadi influencer. Jadi kayak it's quite interesting, agak-agak kayak Black Mirror gitu, tapi lebih light-hearted, lebih ringan dan comical. Ringan tapi sebenarnya serem juga gitu ya. Benar-benar. The Circle. Kalau musik? Kalau musik, aku tuh lagi balik lagi jadi sering banget dengerin John Mayer for some reason. Aku tuh kadang good. Aku kemarin sempat lihat live-nya, dia emang bagus banget. And he's such a good storyteller. Jadi aku lagi balik lagi sering banget dengerin John Mayer. Tapi ada lagu lumayan pop culture, Stick With You-nya Ariana Grande and Justin Bieber itu baru keluar. Dan itu emang tentang self-isolation gitu. Jadi manis gitu kan. Pas banget ya. Pas aja. Terus apa lagi ya? Nice. Ya itu deh. Mau aku tinggal semenit. Oh my goodness. No, masih tinggal semenit 15 detik. Ini aku bakalan shutdown otomatis. Oh my goodness. Dia akan shutdown setelah 1 jam. So, kita kemudian bisa punya waktu lagi buat ngobrol. Aku pengen ngobrol sama kamu. I really hope we can work together again. Aduh, aku pengen banget. Di film, di musik, di teater, whatever. I really hope. Aku good luck banget with your study, Maudy. I think keep inspiring people. Kamu pokoknya adalah harapan Indonesia banget. Stay safe, stay healthy. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, panjangin ya. Nanti aku main setelah semua ini selesai. Dan terima kasih juga nih sama fans kamu, banyak banget semuanya. Thank you banget. Terima kasih semuanya yang udah ikutan. Terima kasih udah ngobrol bareng. Dan take care, stay safe, stay at home. Hari Kamis, Om Riri Riza akan ngobrol sama Jeffrey Nicole di sini. Mau ikut dengerin ya. Siapa tahu mau nanya juga sama Nicole. Oke, Maudy, thank you so much. Bye. Take care ya. Thank you, Mbak. Bye. Salam buat semuanya. Bye.